Ya, selanjutnya terkait ini kasus yang menjadi sorotan terkait kasus gagal ginjal pada anak-anak yang belakangan ini terungkap ke publik dan ini yang menyebabkan puluhan anak yang berasal dari berbagai daerah di RSCM Jakarta tercatat menjalani cuci darah akibat gagal ginjal. Ya, tidak hanya di Jakarta, di kota Surabaya juga sejumlah anak merasakan penderitaan yang sama, yakni mengalami gagal ginjal. Lalu sebenarnya apa penyebab anak-anak ini bisa mengalami gagal ginjal? Berikut ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Kalau garamnya berlebihan, tentu saja akan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Yaitu juga ujung-ujungnya nanti kerusakan ginjal bisa saja terjadi. Michelle Cecilia Putri Melda, anak berusia 13 tahun ini harus mengalami penderitaan pada usia muda, yakni menjalani cuci darah 2 kali seminggu akibat gagal ginjal kronis stadium 5. Orang tua Michelle, Melly, menuturkan putrinya divonis gagal ginjal saat kelas 6 sekolah dasar. Michelle pun harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur karena fasilitas yang kurang memadai di Rumah Sakit Madiun. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalani oleh putrinya di Surabaya membuat orang tua Michelle sempat kebingungan mencari tempat tinggal sementara. Beruntung ada rumah singgah bernama Rumahku yang berada di kawasan Jalan Nginden Intan Timur Barat Blok C4 nomor 33 Surabaya yang menjadi tempat bernaung. Mas itu saya bawa ke klinik, tetap aja sesak. Setelah saya bawa klinik, enggak mempan, saya bawa ke RSUD Caruban. Dan waktu itu saya minta foto untuk ronsen ginjal dan juga lab dan dinyatakan gagal ginjal kronis. Banyaknya anak-anak menderita gagal ginjal sebulan terakhir menjadi pembicaraan publik. Sebelumnya warganet sempat terkejut dengan adanya puluhan anak yang harus menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Pihak RSCM menyebut ada 60 anak-anak dari berbagai daerah yang menjalani cuci darah. Spesialis gizi klinik Sindiawati Pujiadi menjelaskan, gangguan ginjal bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk diabetes dan hipertensi. Kebiasaan makan dan minum dengan kandungan zat tertentu melebihi batas normal berpotensi meningkatkan risiko gangguan ginjal. Khusus anak-anak, orang tua harus mengawasi makanan mereka, terutama makanan mengandung garam dan gula tinggi karena bisa merusak ginjal. Jadi biasanya makanan-makanan yang instan atau makanan kemasan tuh sering tinggi garam. Jadi kita mesti hati-hati lihat di garamnya. Kalau garamnya berlebihan, tentu saja akan meningkatkan resiko berbagai penyakit, hipertensi, penyakit jantung. Yaitu juga ujung-ujungnya nanti kerusakan ginjal bisa saja terjadi kalau tidak terkontrol. Sementara itu, Ketua UKK Tumbuh Kembang Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia Rini Sekartini mengungkapkan, saat ini banyak anak-anak yang mengidap penyakit ginjal kronis yang mengharuskan mereka cuci darah. IDAI menyoroti gaya hidup anak-anak yang makin tidak baik, mulai dari malas olahraga, jarang minum air putih, dan konsumsi minuman manis. Tim Liputan CNN Indonesia. Puluhan siswa sekolah dasar pingsan saat mengikuti lomba gerak jalan merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sementara di Labuan Bajo, ribuan peserta meramaikan Parade Budaya Maria Assumpta Nusantara yang juga digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur pingsan usai mengikuti lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia pada Senin sore. Mereka diduga kelelahan seusai melalui rute gerak jalan sejauh 4 km. Petugas medis serta guru dan orang tua murid langsung memberikan pertolongan kepada para siswa. Namun sejumlah siswa yang kondisinya sangat lemah diangkut ambulans pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ini mungkin soal penyiapan fisik dari masing-masing regu oleh pembinanya masing-masing. Mungkin juga untuk kondisi hari ini mungkin soal makan dan lain sebagainya.
tenaga medis itu ada 5 kita siapkan, ada 5 ambulans. Jadi itu saya kira cukup. Dan semua yang pisan itu segera ditangani. Sebelumnya, para siswa mengikuti lomba gerak jalan yang dilaksanakan pukul 3 sore dengan rute yang dimulai dari Jalan Ahmad Yani, Kota Maumere, dan finish kembali di Jalan Ahmad Yani. Setiap sekolah mengirimkan 64 peserta untuk mengikuti lomba gerak jalan ini. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia juga digelar Karnaval Budaya Bunda Maria Assumpta Nusantara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Peserta karnaval merupakan komunitas basis gereja Keuskupan Ruteng, paguyuban lintas suku, komunitas agama, sanggar seni dan budaya, serta pelajar sekolah yang tersebar di wilayah Keuskupan Ruteng. Ribuan peserta ini antusias membawakan tarian, nyanyian, serta busana adat kebanggaan setiap kabupaten yang ada di NTT. Selain itu, festival budaya ini juga melibatkan pertunjukan seni dan budaya, serta peragaan busana dari berbagai daerah di luar NTT, diantaranya Tari Reog Ponorogo, Jawa Timur. Paguyuban Jawa, busana paguyuban Bima NTB, Kalimantan, hingga busana adat Korea. Acara yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik Keuskupan Ruteng bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Festival Golo Koe 2024. Festival tersebut diselenggarakan di Labuan Bajo mulai 10 hingga 15 Agustus 2024. Selain festival budaya, panitia juga menyiapkan ratusan gerai bagi para pelaku UMKM. Beragam aneka produk kerajinan mulai dari tenun, busana hingga kriya, serta produk-produk kuliner dipasarkan dalam festival. Afri Magung, Nusa Tenggara Timur.